Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Cici Rahmayani dari program studi arsitektur. Jadi di video ini saya akan membahas tentang aspek apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam arsitektur. Pada dasarnya, manusia memerlukan sebuah kegiatan yang mana kegiatan itu memerlukan sebuah tempat atau ruang untuk menunjang hal tersebut. Yang pertama, ada aspek manusia. Arsitektur berkaitan dengan perilaku manusia karena manusia membangun bangunan karena kebutuhan, yang kemudian bangunan itu membentuk perilaku pengguna dan mulai membatasi manusia untuk bergerak, berperilaku, dan cara manusia menjalani kehidupan sosial. Adapun proses terbentuknya perilaku manusia itu karena pertama kesadaran, yakni seseorang menyadari dalam arti mengetahui stimulus atau objek terlebih dahulu. Kedua, ketertarikan, yakni seseorang mulai tertarik kepada objek atau dorongan untuk mencari tahu. Yang ketiga, pertimbangan, yaitu memikirkan baik dan tidaknya objek itu bagi dirinya. Yang keempat, percobaan, yakni seseorang mulai mencoba perilaku baru. Lalu yang kelima, penerapan, yakni seseorang berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan, kesadaran, dan sikapnya terhadap stimulus atau objek. Bentuk perilaku manusia ada dua, yaitu perilaku terbuka dan perilaku tertutup. Perilaku terbuka atau extrovert yang merespon terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata dan terbuka. Respon yang diberikan terhadap stimulus atau objek tersebut sudah jelas dalam bentuk tindakan atau praktik. Lalu ada bentuk perilaku tertutup atau introvert, yakni respon seseorang terhadap stimulus atau objek dalam bentuk terselubung atau tertutup. Jadi respon atau reaksi terhadap stimulus ini masih terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan, dan sikap yang terjadi belum bisa diamati secara jelas oleh orang lain. Manusia dalam lingkungan terbangun. Lingkungan terbangun dapat mempengaruhi perilaku atau membatasi apa yang dilakukan manusia. Lingkungan terbangun mendatangkan perilaku atau menentukan bagaimana manusia harus bertindak. Lingkungan terbangun membentuk kepribadian, dan lingkungan terbangun akan mempengaruhi citra diri. Bagaimana dalam perspektif manusia? Perspektif manusia dapat ditinjau dari biologi, antropologi, psikologi, dan sosiologi, yakni bagaimana manusia bertingkah laku. Implementasi perilaku manusia dalam arsitektur dan elemen-elemen perancangan yang dijadikan variabel dalam menerapkan aspek perilaku manusia dalam arsitektur antara lain 1. Ukuran 2. Bentuk 3. Visual 4. Thermal atau suhu 5. Audial atau suara 6. Furnitur atau jenis material. Aspek yang kedua yaitu aspek perkotaan. Perancangan perkotaan atau urban design dalam aspek perkotaan adalah studi tentang menciptakan, merancang, membentuk, dan mengatur kota. Urban design melibatkan berbagai elemen-elemen perkotaan, arsitektur ruang publik, tata guna lahan, transportasi, dan fasilitas kota. Ruang lingkup urban design mencakup merancang tatanan bangunan, gedung, beserta ruang antaranya yang serasi, seimbang, dan selaras dalam skala perkotaan, dan mengakomodasi pemanfaatan dan penggunaan lahan kota. Urban design juga merancang pengendalian bagi kawasan fungsional bangunan atau bangunan gedung dan ruang antaranya. Juga mendalami penerapan arsitektur dalam skala kota seperti cagar budaya, ruang terbuka publik, dan visual kota. Aspek yang ketiga yaitu aspek ekologi. Lingkungan atau environment adalah suatu sistem yang kompleks di mana berbagai faktor berpengaruh timbal balik satu sama lain. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri. Biotik, abiotik, non-fisik itu adalah unsur-unsur lingkungan hidup.
Unsur biotik seperti tumbuh-tumbuhan, manusia, dan hewan-hewan. Unsur abiotik seperti tanah, udara, dan iklim. Unsur non-fisik berarti unsur sosial budaya, perilaku sebagai makhluk sosial. Jadi apakah aspek lingkungan dan aspek perkotaan berkaitan? Ya, tentu saja, karena perencanaan harus mengacu pada interaksi antara bangunan dan tapaknya. Jika tidak, akan terjadi kerusakan lingkungan. Bisa saja kerusakan lingkungan itu terjadi karena faktor alam, seperti gempa atau tanah longsor. Bisa juga karena manusia, seperti sampah yang menumpuk di lingkungan kumuh, dan bisa juga pencemaran udara dari pabrik-pabrik. Lalu aspek yang keempat yaitu aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Aspek ekonomi sangat mempengaruhi pengembangan kota. Mengutip dari teori pertumbuhan Neo-Keynes, Harrod dan Domar, laju pertumbuhan yang memadai tidak sama dengan laju pertumbuhan yang ditentukan oleh kondisi dasar. Pertumbuhan sejalan dengan peningkatan angkatan kerja dan peningkatan produktivitas. Agar wilayah yang kurang berkembang dapat berkembang pesat, pemerintah perlu mengintervensi melalui investasi. Perwujudan aspek sosial dalam perkotaan seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, interaksi sosial masyarakat, ketertiban, dan penegakan hukum. Lalu aspek yang terakhir yaitu aspek teknologi. Definisi teknologi sendiri adalah sarana, cara, dan metode untuk menyediakan barang, alat, atau piranti yang dibutuhkan manusia dalam menjalani dan memudahkan hidup, mencapai kenyamanan, dan memecahkan permasalahan. Arsitektur sebagai ilmu terapan sangat berkaitan dengan teknologi dan pengembangannya. Berbagai disiplin ilmu yang mendampingi ilmu arsitektur juga memberi kontribusi dalam pengembangan teknologi di bidang arsitektur, seperti teknologi struktur, teknologi utilitas bangunan, teknologi material dan konstruksi, teknologi kenyamanan bangunan, teknologi gambar arsitektur, teknologi informasi perancangan, dan teknologi bangunan cerdas. Gambar arsitektural mengalami perkembangan luar biasa. Berawal dari gambar yang manual sederhana, hingga saat ini dunia arsitektur didominasi gambar digital dan animasi 3D. Dari 5 aspek tadi dapat kita simpulkan bahwa dalam perancangan arsitektur harus dapat memastikan mampu tidaknya bangunan beradaptasi dengan lingkungan serta kebutuhan fungsional sebagai tantangan iklim, teknologi, masyarakat, dan kebudayaan.